Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Di Masjid Al-Akbar saya menyaksikan ada seseorang sholat, sutranya itu pakai teman yang sedang duduk. Jadi ada orang sedang duduk dijadikan sutra. Sutra itu pembatas sholat. Lah kok temannya ini berdiri, entah keluar entah apa, enggak tahu, pergi. Lalu dia itu jalan-jalan lagi mencari orang yang sedang apa? Duduk, untuk dijadikan apa? Sutra. Melihat fenomena seperti ini, saya jadi terpikir, kenapa tidak cari sutra itu yang netap seperti tiang? Nah, kebetulan Masjid Al-Akbar tidak ada tiangnya. Ya kalau tidak ke tiang ya cari dinding kayak gitu, atau entah tempat mushaf itu misalnya, kan enak daripada jalan-jalan mencari sutra. Di luar dugaan, di Surabaya itu ada masjid kebetulan minta dibahas 44 kesalahan dalam sholat. Ternyata masalah sutra itu masuk dalam kategori 44 kesalahan dalam sholat. Oh, akhirnya saya paham, orang yang sholat tidak menggunakan sutra itu berarti salah. Dalam bahasa fikih, batal sholatnya. Saya paham, sehingga perlu kita diskusikan bersama. Kenapa? Sejauh saya belajar fikih, kok belum menemukan sutra itu syarat sholat gitu. Artinya apa? Kalau orang tidak pakai sutra batal sholatnya, belum pernah menemukan seperti itu. Nah, sehingga kita ingin tahu kenapa sih sutra ini kayak menjadi syaratnya sholat. Tidak sah sholat kecuali menggunakan apa? Sutra. Bahkan di buku itu ada hal yang menarik. Sutra itu bukan hanya untuk kepentingan tidak dilintasi oleh manusia, juga bisa tidak dilintasi oleh setan gitu. Saya jadi berpikir lagi. Berpikirnya apa? Kalau sutra itu menjadi syarat sholat, saya yakin Rasul selalu menggunakan apa? Sutra. Nah, ketika Rasul sudah sholat menggunakan sutra, masih diganggu setan apa tidak? Hah? Masih kok. Sehingga dalam hadis itu Rasulullah seakan-akan ingin merogoh gitu ya. Ternyata mencengkeram setan, sampai di dalam hadis yang lainnya air liurnya itu mengenai jari jemarinya Rasul. Ingin setan itu nanti diikat di tiang masjid, jadi tontonan penduduk anak-anak Madinah. Tapi Rasul dawuh
saya lepaskan lagi. Kenapa ya Rasul? Saya teringat doa saya Nabi Sulaiman untuk tidak diberikan kepada selain dia kekuasaan, kan gitu. Itu sebabnya saya lepaskan lagi. Artinya Masya Allah, ada dalam Sahih Bukhari juga ada. Jadi ternyata Rasul walaupun sudah menggunakan sutra tetap diganggu apa? Setan. Siapa bilang kalau sudah ada sutra bukan fungsi untuk manusia, tapi juga fungsi untuk setan. Atas dasar itu saya coba mencari dalil-dalil yang digunakan. Kok sampai kesimpulannya wajib menggunakan apa? Sutra. Alhamdulillah di beberapa masjid saya temukan sutra itu. Saya hanya komentar, Pak Takmir tolong bikin sutranya jangan sedikit gitu. Mestinya surganya jamaah yang ada di sini lah. Jamaah yang di sini rata-rata berapa? Sampai 400 Ustaz. Kalau gitu sutronya pakai 400. Nanti yang dia kan butuh sutro sendiri-sendiri. Iya ya Ustaz ya. Hanya nyiapkan gak sampai 10. Yang lucu lagi ada di mikrab itu kemudian tetap dikasih apa? Sutro. Ya itu karena adanya keyakinan sutra sebagai syarat apa? Sholat. Tidak sah, batal, salah kalau tidak menggunakan apa? Sutra. Walaupun nanti diskusinya berkembang wujudnya sutra itu apa? Ada yang ngotot tingginya minim lah 50 sampai 60 cm. Ada yang ngotot nggak usah, yang penting tinggi apapun cukup. Ada yang ngotot garis sudah cukup. Nah gitu lah. Jadi teman-teman yang mempersyaratkan sutra itu pun masih debat definisi tentang apa? Sutra. Kalau lah sutra itu garis cukup, nah kebetulan ini hamba sudah ada garisnya, maka tidak perlu lagi pakai sutra yang lain, misalnya begitu. Nah ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sabirah bin Ma'bad al-Juhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi sholatihi. Ini kata kerja perintah, Pak. Ada lam takkidnya lagi. Liyastatir, supaya ambil fitrah. Ambil sutra kok fitrah. Itu kerja perintah. Dalam kaidah berpikir, asal perintah itu hukumnya wajib. Selalu begitu teman saya. Pokoknya asal perintah hukumnya wajib. Bi sholatin, selaku sholatnya, walau bisa walaupun wujud sutranya itu menancapkan anak panah itu kira-kira berapa senti, Pak? Ya bisa 1,5 meter gitu. Tidak harus 1 meter misalnya. Tidak harus cakak yang tinggi, tidak. Walaupun ya anak panah ditancapkan itu sudah cukup. Hadisnya dikeluarkan Hakim 925, Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah nomor 810, Ahmad dalam musnadnya 15.376 dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya 2.862. Saya temukan lagi riwayatnya Anas, itu kebiasaan saya gitu. Berapa sahabat yang terlibat di dalam riwayatan masalah ini, karena nanti redaksinya
beda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kanal muadzin idza adzana, juru adzan itu kalau sudah mengumandangkan adzan, qoma kibaru ashabin nabi, berdiri para tokoh sahabat Nabi. Ketokohan itu bukan karena usia, tapi karena kedekatan dengan Rasul, banyaknya ilmu, mulazamah ngaji bersama Rasul. Maka Ibnu Abbas walaupun usianya hanya 10 tahun, tokoh sahabat, karena selalu mendampingi Rasul, banyak ilmunya. Wahum kadzalik, seperti itu. Yusalluna rakaati. Oh, yatajiruna sawari, menghadap kepada tiang masjid untuk dijadikan apa? Sutra. Sudah jadi praktek sahabat begitu. Hatta yakhrujan Nabi, sehingga Nabi keluar. Oh, ini bisa saja sholat qobliyah, bisa saja sholat tahiyatul masjid, sholat apapun supaya menghadap sutra. Wahum kadzalik yusalluna rak'ataini qoblal maghrib, mereka itu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka terkejut saya, habis maghrib kok langsung qomat. Saya tidak boleh nyalakan. Tanya, oh nggak dikasih kesempatan qabla maghrib, tidak ada tuntunannya Ustaz. Oh gitu. Kalau nggak ada tuntunan dalam beragama itu tidak boleh. Nah, hadis ini ternyata ada tuntunan, dikeluarkan Bukhari. Nah, gitu. Nanti ada hadis pendukung. Makanya agama ini sholatun, antara 2 adzan itu ada sholat. Maksudnya 2 adzan, antara adzan dan iqamah. Nah, itu gambarannya. Nah, ini hadis-hadis yang lain bisa dibaca sendiri. Ada riwayat Anas bin Malik, ada riwayat asar dari Umar, ada asar dari Anas bin Malik. Sehingga perintah itu menurut kaidah hukumnya apa? Wajib. Ini yang sering tidak ketemu, Pak. Karena nanti kelompok yang lain perintah tok, tidak ada sanksi, belum menuju ke kewajiban. Ini pola pikir masalahnya. Itu yang saya katakan kacamata. Misalnya apa sanksinya kalau orang sholat tidak menggunakan sutra? Itu loh, Pak. Itu ceritanya. Jadi perintah itu ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah. Oh, kalau mempersyaratkan berarti hukumnya wajib. Kalau tidak mempersyaratkan berarti hukumnya sunnah. Itu ceritanya. Nah, muncul ini yang sering saya katakan maqasid syariat. Alhamdulillah sekarang mulai berkembang. Karena tidak mungkin yang namanya ada perintah, ada larangan, kok nggak ada maqasidnya, itu kayaknya tidak mungkin. Nah, kadang-kadang maqasid itu dijelaskan sendiri dalam teks. Kadang-kadang kita disuruh memikirkan. Ini yang sering tidak ketemu. Ustaz, gak usah mikir-mikir, itu namanya jil. Padahal berapa kali kita ditegur Allah, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pikir dong, tadabbur dong. Siapa tahu nanti dapat hikmah tasrifnya. Jadi pembelajaran syariat itu mestinya 3 unsur. Unsur yang pertama, tarikh tasrif, sejarah disyariatkan. Puasa misalnya,
Setelah itu masuk wilayah syariatnya, hukumnya seperti apa nanti. Baru yang ketiga, hikmah tasrih. Hikmah syariat itu apa? Sholat misalnya, aqimi sholata li dzikri. Oh, maksudnya biar zikir, ingat selalu kepada Allah. Oh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Muncul. Lah kalau tidak muncul dalam teks, kira-kira menurut pemikiran kita ini apa? Gitu. Alhamdulillah sudah mulai berkembang. Sebelum menentukan hukum, coba, karena hukum itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan sebab musabab. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Babi hukumnya apa? Haram, benar. Tapi kalau ada sebab musabab, tidak ada makanan kecuali babi, boleh atau tidak? Boleh, gitu. Hukum itu begitu. Nah, itu perlu, sehingga ketemu hadis Ibnu Umar ini yang harus pelan-pelan dibaca. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila sutra. Kamu jangan sholat kecuali menghadap sutra. Nah, gitu. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika. Jangan kamu tinggalkan seseorang itu melintasi antara kamu dengan sutramu itu, gitu loh. Kalau saya sholat, saya menggunakan sutra, jangan kamu biarkan kalau ada orang lalu antara saya dengan sutra. Itu terus diapakan? Supaya dihadap. Itu. Kalau enggak mau, fa'in apa, kalau enggak mau ditahan, fal tuqatil, kamu boleh membunuhnya. Enggak boleh dimaknai hadis ini dinutati, enggak boleh. Wah, kalau gitu banyak yang mati umat Islam. Habis sholat sampai bawa pistol tembak cewer. Kenapa ditembak? Melintasi saya. Tidak boleh. Fa'inna ma'ahu qarin. Nah, ini bukan dia, bukan setan yang lewat. Ya dia itu dibersamai dengan setan. Oh, setannya selibat ikut. Itu ceritanya. Maka pas ngaji begini, Pak, ada sepeda motor lewat. Wah, apa kata kita? Setan. Jadi setan itu bisa berwujud perilaku. Setan bisa berwujud keburukan. Ada setan supaya bersikap. Setan bisa berupa makhluk. Jadi tergantung dari siakul kalam. Itu ceritanya. Katanya teman-teman, setan itu kroni-kroninya iblis, nah gitu. Anak buahnya iblis. Nah, dikeluarkan hadis ini oleh Muslim. Selesai. Oh, mulai dapat pelajaran bahwa suruh menaruh sutra itu biar tidak dilintasi. Dia ini sudah bikin sutra, nanti riwayat lain biarkan lalu lalang setelah sutra. Gitu. Itu namanya maqasid. Maqasid syariah. Penting itu. Ada lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Shalih As-Samman qala ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri, aku menyaksikan Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumil Jumat, di hari Jumat, yusalli ila syai'in, salat menghadap sesuatu, yasturuhu sebagai sutronya dia, minan nasi, dari lalu lalangnya umat. Fa'arada syabun, tiba-tiba ada seorang pemuda min Bani Abi Mu'aid
ayah taza melintasi baina yadai di hadapannya. Fadafa'a Abu Sa'id, anak ini, pemuda ini didorong oleh Abu Sa'id fi sadri, dada. Saya tidak tahu kalau yang melintasi wanita kira-kira diapakan. Dada, wah lapor polisi itu. Karena darasabun, pemuda itu akhirnya melihat Abu Sa'id, ngapain kok dadaku diseruduk gitu. Didorong. Falam yajid masaghan illa baina yadai, dia tidak ada celah untuk lintas kecuali di hadapan dia gitu. Fa'ada yataju, dia mulai tidak melintasi lagi. Fadafa'u Abu Sa'id asadda min ula, didorong lebih keras lagi. Fanala min Abi Sa'idin, wah mulai Abu Sa'id ini dirasani orang-orang, sakno ya pemuda itu, diseruduk seperti itu, didesak seperti itu. Semazah amannas, orang-orang jadi berkumpul membicarakan perilakunya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Kharaja fadakhala ala Marwan. Oh, tiba-tiba khalifah masuk, khalifah Marwan. Terjadi berarti pada masa dinasti Umayyah. Fasaka ilaihi, lalu diangkat sakwa. Sakwa itu apa bahasa kita itu? Ketidakcocokan kita ini. Kita pengaduan kepada khalifah. Malakiya min Abi Sa'id, dari apa yang diperlakukan oleh Abu Sa'id. Kasihan pemuda itu didorong sedemikian rupa. Wadakhala Abu Sa'id khalfahu, akhirnya Abu Sa'id mengikutinya dari arah belakang Marwan itu. Faqala lahu Marwan, lalu Marwan menegur Abu Sa'id, malaka wali ibni akhika ya Abu Sa'id, apa yang kamu perlakukan terhadap saudaramu sendiri wahai Abu Sa'id? Sampai berita kepada saya kamu sampai dorong-dorong begitu. Itu pernyataan khalifah kepada Abu Sa'id. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id tahu, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah yang qulu bersabda. Apa bersabdanya? Idza shalla ahadukum, apabila sholat seorang di antara kalian, falyusalli ila sitratin, supaya sholat dengan menghadap sutra. Waliyadnu minha, supaya mendekat dengan sutronya itu. Wala yada ahadan yamurru baina yadai, jangan meninggalkan orang yang melintasi di depannya kalau sudah menggunakan sutra. Fa in arada ahadun, kalau berkehendak seorang ayah taja, tetap melintasi baina wa bainani, antara dia, fal yudafi, supaya mendorongnya. Jadi perilaku Abu Sa'id itu berdasarkan tuntunan mastato'a, semampu dia. Fa'in ada, kalau masih hendak melintasi lagi, fal yuqatil, supaya pembunuhnya. Itu tidak mungkin dimaknai apa? Ini takdir, tidak bisa. Fa'inna ma huwa syaitan, dia itu setannya gitu, bukan setan temenan kali wah gitu. Enak kalau kita menggunakan berbagai referensi. Jadi setannya yaitu yang mengganggu sholat, minal jinni wal insi. Nah, itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, berarti muttafaqun alaihi. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifa
Intinya, ra'aitu Rasulullah di Makkah wa huwa bil Abtah. Waktu itu di wilayah Abtah. Fi kubatil hamra, ada di kubah warna merah. Min adamin, terbuat dari kulit. Ada kemahnya itu warna merah, terbuat dari kulit. Falamma kana bil hajirah, ketika saat hajirah waktu duha, kharaja Bilal radhiyallahu anhu fanada bis shalat, lalu mengumandangkan apa? Adzan untuk salat. Summa ra'aitu Bilalan, aku saksikan Bilal itu akhadha anaza, dia mengambil anaza, tongkat, hatta rokaza baina yatai Rasul, ditancapkan di hadapan Rasul. Untuk apa? Sutra itu. Jadi sutra itu wujudnya dalam arti semacam-macam. Tapi mohon maaf, khususnya ibu-ibu, kalau di Masjidil Haram jangan coba-coba sutronya tasnya. Ya, pertama disepak, kedua boleh hilang. Iya, itu peringatan, hati-hati. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga hati-hati. Ranselnya ditaruh di depan, ada hilangi. Saya kalau di Masjid Al-Falah kan ransel saya itu saya pakai. Sudah pakai sutra, didatangi orang, dilewati, saya hadang, disalami. Wah. Ada niat saya itu menghadang tetapi disalami, mumpung ketemu Pak Zainuddin. Ya, pengalaman tidak pernah lupa itu, ya Allah. Maksud saya jangan melintas gitu, apa disalami. Bilabdo fakhraja itu khulatul hamra rutin Yamaniyah kita ini sama redaksi yang lain Musamir ka'ani anduru ila bayati saqai. Nah, ini penjelasan seakan saya melihat putih daripada saqai, lengan beliau. Fasalla ilal anaza bin nas, baru Rasul mengimami itu pakai sutra anaza tadi, tongkat yang saya tancapkan itu untuk ngimami umat. Nah, nanti sutronya makmum mengikuti sutronya imam. Maka tidak perlu setiap makmum bikin sutro sendiri-sendiri. Karena sutronya makmum sama dengan imam. Kalau ada yang batal, posisinya tengah, boleh melintasi gitu loh. Boleh melintasi. Sama dengan Ibnu Abbas. Itu melintasi sop malah pakai keledai lagi. Itu ceritanya. Nih, wara'aitun nasa, ini yang penting, ini menjadi makosidnya. Kalau kita sudah menggunakan sutra, wara'aitun nas wadawab yamurruna baina yaday min wara'il anaza. Jadi kalau ini saya sudah pakai sutra, biarkan orang lalu lalang setelah sutra ini, gitu. Yang lalu lalang apa? Manusia, biarkan. Apalagi binatang, biarkan. Jadi yang dihadang itu kalau sebelum apa? Sutra. Kalau sudah sutra, biarkan mereka lalu lalang. Itu nasihat Rasul. Min wara'il anaza, dibalik tongkat itu. Yamurru min wara'iha al-kalbu, entah itu anjing, wal mar'atu, entah wanita, wal khimaru, entah keledai, biarkan udah. Summa lam yazal yusolli rak'ataini kata raja ilal Madinah. Begitu yang dilakukan Rasul, keajakannya sampai nanti beliau pulang hajinya sampai ke kota Madinah. Ketemu makosidnya. Oh, kalau begitu, kalau saya sudah pakai sutra, orang yang lalu lalang sebelum sutra itu supaya saya hadang. Tapi yang dibalik itu silakan.
Nah sekarang sampai habis sholat sini fardu buyar, tidak ada orang, tak ada satu sampai sholat di pojok sana misalnya. Yakin tidak dilalui orang? Kalau nggak yakin nggak apa-apa, tidak perlu pakai apa, sutra. Saya sampai berpikir-pikir di mikrob itu masih sopo sing kate lalu lalang itu. Mungkin setan mungkin. Itu saya heran. Wis mikrobnya twilik. Kemudian dikasih sutra lagi, sutra dari papan kotak gitu. Ditaruh di depan imam, sujudnya imam. Saya hanya pikir-pikir itu siapa yang melintasi itu. Itu kalau tinjauan makosidnya. Oh, fungsinya sutra biar tidak dilintasi. Kalau panjenengan sholat entah di rumah di mana yakin tidak bakal dilintasi, boleh tidak pakai sutra? Tidak pakai sutra boleh apa tidak? Oh, makanya tidak menjadi syarat itu. Jadi syarat itu tidak perlu di masjid dimanapun, pokoknya nggak pakai sutra batal sholatnya, salah sholatnya. Oh kalau gitu fatwa ini melebihi tuntut. Nah sering begitu, terkejut saya. Kok bisa? Dikit-dikit salah. Belum selesai membahas 44 kesalahan, muncul buku baru. 101 kesalahan dalam sholat. Aduh, terus gak usah sholat Pak. Kenapa? Salah kabeh. Padahal nanti ada rukun, ada sunnah gitu. Kalau yang sunnah kan tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Tapi kalau sudah salah bahasa fikihnya, sudah tidak akan diterima. Itu teman-teman kalau bukan ahli fikih, jangan masuk ranah kajian fikih. Tuh gambarannya. Ada lagi hadis Talha bin Ubaidillah. Kunna nusalli wad-dabab tamurru baina aidina. Loh, itu. Kami waktu itu sholat, mungkin di tanah lapang ini kasusnya. Yang berbagai yang namanya binatang, entah unta, entah itu keledai, tamurru baina aidina, lalu lalang di hadapan kami, tidak apa-apa. Fadzakarna dzalika li Rasul, kami ingatkan, adukan hal ini kepada Rasul. Allah, nah ini, idza wada'a ahadukum baina yaday misla mukhiratir rahmi. Kalau kalian sudah bikin sutra setinggi sandaran unta itu di kendaraan Anda itu, fadhisalli, silakan lanjut sholatnya. Wala yubali, nggak perlu menggubris. Man marra wara dzalika. Itu fungsi sutra. Nanti kalau sudah ada sutra, biarkan mereka lalu lalang di balik sutra. Itu fungsinya. Maka kalau yakin tidak ada yang lalu lalang, ya tidak perlu pakai apa? Sutra. Itulah cara berpikirnya itu. Syariat itu kalau dimungkinkan ada yang mengganggunya. Kalau yakin, kalau wong blas itikaf di sini sendirian, ingin sholat malam, yakin selama itikaf tidak pernah ada orang, masa perlu sholat sutra lagi? Nah, gitu cara berpikir fikih itu. Nah, kalau sekali lagi, kalau sudah dijadikan syarat, diyakini dilewati atau tidak, harus menggunakan apa? Sutra. Tuh, ini kalau ini warning bagi yang melintasi sebelum sutra. Sama dengan hadis tadi supaya didesak. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah, Masya Allah. Bisa disimpulkan, oh ada syariat membuat sutra. Oh, makosidnya biar tidak dilintasi. Kalau saya sudah bikin sutra, semua boleh melintasi di balik sutra.
Dari tek-tek kita kumpulkan seperti itu, setelah ketemu maqasidnya, istinbat hukumnya. Oh kalau gitu, saya kalau di mikrop yakin tidak ada yang lintasi, apa perlu sutra lagi, gitu loh. Tentunya tidak perlu sutra lagi, gitu. Nah, mudah-mudahan kajian seperti ini bisa dikembangkan, jangan hanya parsial, kemudian tidak dilakukan secara tematik. Ada syariat, oke. Sebelum membahas hukumnya, ada ndak maqasidnya dulu? Kok ada dalam teks? Ini bukan pemikiran. Oh kalau begitu, lihat lo ya, syariat ini pasti ada sebab musabah. Hukum itu selalu berubah sesuai dengan sebab musabah. Enak gitu. Ini dibutuhkan ilmu khusus. Maka tolong saya jangan dikit-dikit tanya hukumnya. Saya bukan pakar hukum, tahu dikit-dikit aja. Serahkan nanti kepada pakarnya, sehingga ada ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama sirah, gitu. Mendalami seluruhnya, ya habis memorinya. Ya angkat tangan, saya ingin mendalami hati sampai sekarang belum tuntas. Ada hadis ini Ustaz, gimana Ustaz? Saya kok belum pernah tahu. Padahal ada hadisnya. Ya karena keterbatasan referensi misalnya gitu.